Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogita Maharani, guru SD Negeri Kalicupaklor, Kecamatan Kalibagor. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Saya ingin berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep kunci modul budaya positif di sekolah. Sebelumnya, perkenalkanlah fasilitator saya, yaitu Ibu Asteria Flora Ria Trisnantika, SPD MPD, dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Sunandar Priyanto, SPD. Ada 7 konsep kunci yang dipelajari dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, mari kita simak video berbagi pemahaman dan pengalaman berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kalicupaklor, yang kami hormati narasumber Bu Yogita Maharani SPD, serta para guru yang saya hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah, berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep kunci modul budaya positif di sekolah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan semoga kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, adapun susunan acara pada hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sepatah kata dari kepala sekolah, keempat penyampaian diseminasi, kelima lain-lain, keenam penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sepatah kata dari kepala sekolah kepada Bu Baria SPD SD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati CGW Awal atau sebagai narasumber, dan kepada Bapak Ibu guru peserta seminar yang saya hormati. Pertama dan utama, marilah tiada tingginya kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah
kita masih diberi kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat sempat. Monggo Pak Jarmono, Pak Ibu, monggo di depan aja sini Pak. Sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ilmiah yang berupa seminar. Mudah-mudahan kegiatan ini akan bisa meningkatkan keilmuan bagi kita sebagai pendidik di era digital sekarang ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan pencerahan, memberikan petunjuk, serta memberikan teladan. Mudah-mudahan kita selalu menjadi umat yang beriman kepadanya hingga nanti di yaumul akhir tertolong umat yang mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan seminar ini kita adakan dalam rangka merupakan salah satu kegiatan dari calon guru penggerak tahun 2003. Mudah-mudahan kegiatan yang semacam ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi kita, karena kita adalah sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang tidak boleh bersifat statis, tapi harus bersifat dinamis. Artinya sanggup dan bersedia untuk selalu mengikuti adanya perubahan di zaman. Karena kurikulum itu akan dituntut sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Semakin kesini kurikulumnya akan semakin maju dan akan semakin disesuaikan dengan kondisi peserta didik di zaman sekarang. Oleh karena itu, kegiatan yang semacam ini saya respon dengan antusias. Ini merupakan kegiatan yang sangat baik untuk kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan bisa menginspirasi daripada teman-teman kita yang masih memenuhi syarat sebagai calon-calon guru penggerak. Untuk itu, pada seminar kali ini kami hadirkan atau diikuti oleh yang pertama guru atau semua guru dari SD Negeri Kalicepaklor dan guru dari Kalisogra Wetan serta guru dari SD Petir 1. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah menghadiri acara seminar ini. Mudah-mudahan nanti dengan acara seminar ini akan menambah wawasan panjenengan, akan menginspirasi panjenengan nanti ke depan, sehingga panjenengan menjadi tergugah atau menjadi semangat untuk menjadi guru penggerak. Karena mau tidak mau, guru itu harus selalu belajar dan belajar. Ya. Kalau era saya itu sudah termasuk guru yang sudah di atas 50 tahun, sehingga sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru penggerak. Karena guru penggerak itu syaratnya masa kerja minimal 5 tahun, terhitung dengan kiat bakti. Kemudian maksimal 50 tahun untuk guru penggerak. Oleh karena itu, yang masih berusia 30 sampai 50 tahun masih banyak kesempatan untuk mengikuti guru penggerak. Karena guru penggerak ke depan itu akan mencerahkan bangsa. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini panjenengan menjadi termotivasi untuk segera mendaftar sebagai guru penggerak. Intinya mendaftar, ya. Kalau masalah diterima, itu urusan belakang. Tapi bagaimana kamu diterima kalau mendaftar saja tidak? Ya. Ini Pak Yugo, Pak Jarmono, Bu Widya, kemudian Bu siapa dari Kalisogra,
Nah, ya, biar segera termotivasi, tergugah, terinspirasi untuk mengikuti guru penggerak. Saya kira dari saya cukup itu. Kami berharap ikuti seminar ini, yaitu dengan tema diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, ikuti dengan baik, cermati, kemudian nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu kita diskusikan bersama, marilah kita diskusikan bersama. Saya kira sambutan dari saya cukup itu, kurang bijak kalau saya terlalu panjang karena seminar akan segera dimulai. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Balaya atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu acara ini yang akan disampaikan oleh narasumber kepada Bu Yogita Maharani SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN Kali Cipanglor, yang kami hormati Bapak Ibu guru dari SDN Kali Cipanglor, Bapak Ibu guru dari SDN 1 Petir, dan Bapak Ibu guru dari SDN Kali Sebrawetan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul pada kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar di Bapak Ibu. Saya masih belajar untuk berbagi pengalaman. Dan saya ini bukan termasuk pemburu ini Bapak Ibu pangapunten. Ini saya hanya baru belajar menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini merupakan materi dari salah satu modul di pendidikan guru penggerak angkatan 9, yaitu di modul 1.4. Kami para calon guru penggerak angkatan 9 itu supaya belajar menyampaikan materi pada salah satu modul dalam pendidikan guru penggerak tersebut. Oke, sebelumnya ini siang hari panas sekali, Bapak Ibu sudah semua ya? Sudah 2 kali kita nyentuh Pak Jarmono. Pak Yogo berapa kali? 2 juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai, kita penyebaran dulu nih Bapak Ibu nih. Nggak apa-apa nih, supaya semuanya ceria. Ada yang sudah pernah mendengar lagu yang menggapai bintang? Tangan ke atas menggapai bintang. Ada yang sudah pernah mendengar? Baru, saya juga baru semalam. Ya, kita coba ya. Semoga masuk. Kita lihat dulu ya. Sambil
kita putar dari depan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melihat di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan. Sekarang kita coba melakukan gerakan yang seperti di video, ya. Coba Bapak Ibu. Ayo sama. Panas-panas kita masih semangat, ya, Bapak Ibu, ya. Siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melihat di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Buat kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam. Buat menara, empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan. Buat telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10. Siap berdoa. Bagaimana? Sudah. Program lagi, masih lagi? Ya. Alhamdulillah. Sekarang sudah siap, ya, masuk ke materi. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Ini adalah fasilitator dan pengajar praktik saya di PGP Angkatan 9. Fasilitator saya yaitu Ibu Asteria Flora Riatrisnantika. Pengajar praktik saya Bapak Sunandar Priyanto. Ini adalah dua orang yang senantiasa membersamai kami CGP Angkatan 9. Tema hari ini yaitu budaya positif di sekolah, berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep kunci modul budaya positif di sekolah. Ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah saya terapkan di kelas saya, di kelas 5. Nanti ada penjelasan tentang kegiatan-kegiatan ini.
Ya, sesuai dengan judul diseminasi saya hari ini yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Budaya positif itu dapat dilakukan untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam diri murid sehingga dapat melaksanakan pembelajaran di kelas secara optimal. Ini adalah 7 konsep utama yang ada dalam modul budaya positif. Kunci yang pertama yaitu konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketujuh konsep utama ini kemarin sudah berusaha kami terangkan di kelas kami sendiri, di kelas 5, dan hari ini akan kami sampaikan hasilnya, tidak semua, hanya beberapa nih, sebagian hasil dari penerapan ketujuh konsep utama modul budaya positif ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka, kita menggunakan konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Ini oleh karena itu terjadi paradigma atau pergeseran pembelajaran dari yang pertama itu student centered, teacher centered menjadi student centered. Ini refleksi filosofi pendidikan nasional menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kita sudah mengenal semboyan dari Ki Hajar Dewantoro. Ada 3 ini sangat terkenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkaso, dan Tutpuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo, napa nggih Bapak Ibu? Pintar sekali Pak Jarmono, di depan memberi contoh. Kemudian Ing Madya Mangunkaso, napa nggih? Luar biasa Pak Jarmono, Ing Madya Mangunkaso. Di tengah-tengah kita memberikan dorongan, motivasi. Kemudian Tutpuri Handayani, pasti Pak Jarmono bisa lagi nih. Malah kelalen. Tutpuri Handayani, di belakang kita, iya betul. Di belakang, iya betul Pak, memberi motivasi, memberikan dorongan. Ini semboyan yang sangat terkenal dari beliau Ki Hajar Dewantoro. Ya, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, kita sebagai pendidik atau pengajar itu diibaratkan sebagai seorang petani Bapak Ibu. Untuk anak-anak itu diibaratkan sebagai benihnya. Kemudian pendidikan atau sekolah sendiri itu diibaratkan adalah tamannya atau kebunnya, tempat untuk memelihara benih tersebut. Ya, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang peranannya penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Pendidik harus memastikan bahwa tempat tumbuhnya tanaman adalah tempat yang cocok untuk ditanami. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga harus mengusahakan sekolah tersebut untuk menjadi lingkungan yang nyaman, aman, menyenangkan, sehingga dapat menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang baik.
Dengan demikian, salah satu tanggung jawab dari kita sebagai seorang pendidik atau sebagai guru yaitu bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan yang positif, saling berkolaborasi dengan warga sekolah sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuh membentuk menjadi sebuah karakter. Dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik tersebut akan membentuk sebuah budaya, yaitu budaya positif di sekolah tersebut. Jadi dari kebiasaan terbentuklah karakter, dari karakter terbentuklah suatu budaya. Sudah membudaya. Ini tadi dari kolaborasi menjadi kebiasaan baik, kemudian menjadi karakter baik, jadilah budaya positif. Perubahan paradigma yang terjadi sekarang ini yaitu yang di sebelah ini, yaitu pada zaman dahulu berorientasi pada guru. Kalau yang sekarang berorientasi pada murid. Yang dulu siswa sebagai objek belajar, sekarang siswa sebagai subjek belajar. Proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu saja. Zaman dulu pembelajarannya di sekolah, duduk di bangku, di depan meja. Dulu masih seperti itu. Sekarang proses pembelajaran terjadi di mana saja. Bisa di luar kelas, bisa di halaman, bisa di suatu tempat, misalnya museum, kita bisa berkunjung ke tempat-tempat penting. Tujuan utama menitik beratkan pada penguasaan materi pembelajaran. Yang sekarang, tujuan utama pada pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Ini gambaran pendidikan atau sekolah pada zaman dulu. Masih berorientasi pada guru, murid masih sebagai objek belajar, proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu, tujuan utama menitik beratkan pada penguasaan materi pembelajaran. Nah, kalau ini yang sekarang, ini yang sedang berusaha kami terapkan di kelas, terutama di kelas saya. Berorientasi pada murid. Ini saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi bagi para murid. Pertama, saya berusaha mengidentifikasi keberagaman murid, karakteristik murid, kebutuhan murid, kemampuan murid. Kemudian bagi siswa yang masih dipandang membutuhkan pembelajaran yang lebih, saya buat seperti ini. Dikelompokkan jadi satu, yang lain misalnya sudah pulang, kemudian saya melakukan pembelajaran sebentar dengan anak-anak yang masih kira-kira masih membutuhkan pembelajaran. Ini berorientasi pada murid, ini juga berorientasi pada murid. Kemudian yang sebelah kanan, proses pembelajaran terjadi di mana saja dan kapan saja. Ini saya berusaha menerapkan pembelajaran melalui Google Meet. Kadang-kadang juga menggunakan Zoom. Terutama pada waktu pandemi dulu. Pada waktu pandemi itu guru sangat dituntut untuk kreatif bagaimana caranya tetap melakukan pembelajaran secara kreatif dan menyenangkan, tidak hanya menggunakan lembaran-lembaran kertas atau buku saja. Kadang menggunakan Zoom, kadang menggunakan Google Meet. Ini juga ini, bersama anak-anak saya menggunakan Zoom atau Google Meet. Kemudian ini saya memanfaatkan lingkungan belajar yang ada di sekitar peserta didik. Ini ada pohon mangga di sebelah sana itu. Ini untuk pembelajaran IPAS, untuk
mengenal bagian-bagian tumbuhan. Itu saya bawa keluar, mereka supaya memegang sendiri bagaimana bentuk batang, bagaimana daun, seperti itu. Kemudian merasakan manfaatnya. Oke, masih yang Google Meet dan Zoom ini yang ini. Kemudian ini juga anak-anak saya bawa keluar. Ini sebenarnya bukan mengamati tanaman, tapi saya hanya ingin mereka itu belajar supaya tidak bosan. Saya bawa keluar saja seperti itu, supaya agak segar, suasananya tidak melulu kelas. Ya, ini tujuan utama pada tingkah laku yang lebih luas. Ini juga tingkah laku atau karakter yang sedang saya terapkan di kelas saya, saling tolong menolong, ini tolong menolong, saling membantu. Kemudian ini menerapkan sopan santun ketika akan menyampaikan pendapat atau menanyakan sesuatu, angkat tangan dulu, setelah dipersilahkan baru menyampaikan. Kemudian ini atau kerjasama dalam kelompok. Kemudian ini juga sopan santun ketika pagi hari baru bertemu itu menyalami guru. Kemudian ini karakteristik pembelajaran zaman sekarang itu juga lebih dekat dengan teknologi. Betul apa boten Bapak Ibu? Betul nggih? Anak-anak sekarang banyak sekali yang pegang HP. Betul nggih? Nggih. Nah, itu kita sebagai guru harus pinter-pinter nggih mengarahkan anak supaya bisa memanfaatkan HP itu untuk tujuan yang positif, untuk tujuan pembelajaran. Terkadang saya menggunakan Wordwall, Padlet, Quizzes, banyak sekali nih aplikasi-aplikasi yang bisa kita terapkan. Ini juga terjadi pergeseran nih antara dulu itu stimulus respon dan sekarang itu mengacu ke teori kontrol. Pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap perkembangannya. Nah, ini pergeseran dari stimulus respons menjadi teori kontrol, yang sekarang teori kontrol. Masih ingat stimulus respon teori Bapak Ibu di S1 PGSD? Mungkin dulu ada nggih? Stimulus respon masih ingat? Ya, mantuknya lupa ingat ya Pak? Mantan kurang setuju, ya. Manusia ya Pak. Ya. Stimulus response theory adalah proses belajar yang merupakan suatu tanggapan dari seorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya. Rangsangan tersebut diulang-ulang sampai mendapatkan tanggapan yang sama dan benar secara terus-menerus. Akhirnya dari pengulangan-pengulangan tersebut muncul suatu kebiasaan dan perilaku tertentu. Memang kadang ada yang berhasil nggih membentuk suatu perilaku anak jadi baik, tapi itu melalui stimulus dulu, kemudian respons itu kurang ada motivasi intrinsik sehingga tidak bertahan terlalu lama. Kemudian untuk teori kontrol yang sekarang itu adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia agar mampu menyesuaikan diri atau pada peraturan dan keyakinannya. Untuk teori kontrol ini lebih mengacu kepada motivasi intrinsik kepada tiap individu, sehingga kalau motivasi intrinsik itu sudah ada, sudah terbentuk, insya Allah nanti akan bertahan lama membentuk karakter dan akhirnya membentuk suatu budaya. Dalam stimulus respon, seolah-olah itu orang lain dapat kita kontrol,
sesuai keinginan kita, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi itu motivasi itu datang dari eksternal, bukan dari internal. Lalu untuk teori kontrol, dalam teori kontrol sangat bertolak belakang dengan stimulus respon. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya itu tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah sebenarnya dirinya sendiri, dari motivasi intrinsik yang ada dalam hatinya sendiri sebenarnya, bukan dari orang lain. Nah, ini ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Kita sebagai guru itu memiliki beberapa posisi kontrol. Kita memegang kontrol sebagai apa kepada murid kita? Ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nanti kita akan belajar. Jadi kita tahu selama ini kita itu menempati posisi kontrol yang mana, seperti itu. Dan posisi kontrol yang mana sih yang paling baik? Nah, ini ada beberapa perbedaan-perbedaan atau penjelasan mengenai masing-masing posisi kontrol itu. Saya bahas sekilas saja ya. Untuk penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kalau posisi guru sebagai orang yang membuat rasa bersalah, ini guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu titik-titik, atau Bapak kecewa kenapa kamu berbuat seperti itu. Kan akhirnya si anak merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, yaitu guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ini lebih dekat dengan murid. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Ini lebih bijaksana lagi. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer, itu guru cenderung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan mengarah kepada penemuan solusi yang akhirnya nanti itu didapatkan oleh si anak tersebut sendiri. Kemudian kalau untuk kata-kata, untuk hasil dulu ya, untuk penghukum, sebagai penghukum, hasilnya itu anak memberontak dan menyalahkan orang lain atau berbohong. Pembuat rasa bersalah, anak itu akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Ketika posisi guru sebagai teman, anak itu akan ketergantungan, manja, melendot mungkin. Kemudian jika posisi guru sebagai pemantau, murid akan menyesuaikan diri, tapi bila diawasi, gitu. Ketika guru menempatkan diri sebagai manajer, itu guru bisa menguatkan pribadi si anak, karena motivasi intrinsik itu ditunjukkan di sini si murid. Dampaknya ini yang penting lagi ya. Dampak pada murid sebagai penghukum, murid itu nantinya akan mengulangi lagi kesalahannya karena tidak ada motivasi intrinsik di dalamnya, hanya karena takut dihukum, takut dimarahi, seperti itu. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, anak itu akan merasa rendah diri. Ketika guru menjadi teman, anak akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Ketika guru memosisikan sebagai pemantau, anak akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini juga masih motivasi ekstrinsik. Ketika guru memposisikan sebagai manajer, murid itu akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri.
Murid akan menemukan solusinya sendiri. Ya, ini sebagai penghukum. Apabila guru memposisikan diri sebagai penghukum, guru berperan sebagai penghukum menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik maupun verbal. Kita berkaca pada diri kita sendiri nih Bapak Ibu. Pernahkah kita berposisi sebagai penghukum? Oh, pernah dihukum Pak Jarmono? Oh, dulu. Oh, sama gurunya. Apa sering, Pak? Ya, selanjutnya pembuat rasa bersalah. Guru akan membuat murid merasa bersalah atas kesalahannya. Guru dapat melakukan hal ini dengan cara memberikan nasihat atau dengan membuat murid merenungkan kesalahannya. Sebagai contoh, guru berkata kepada murid yang tidak mengerjakan tugas, "Apakah kamu tahu bahwa kamu telah mengecewakan orang tua dan gurumu?" Akhirnya si anak merasa bersalah. Contoh lagi, guru meminta murid yang mencontek saat ulangan untuk menulis surat permintaan maaf kepada orang tua dan gurunya. Ini juga murid akan merasa bersalah. Ketika guru memposisikan dirinya sebagai teman, maka guru memperlakukan murid seperti teman sebaya. Guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Sebagai contoh, guru sering ngobrol dengan murid di luar jam pelajaran. Guru ikut bermain dengan murid saat istirahat. Guru membantu murid memecahkan masalah-masalah pribadi. Ini terlalu dekat ya. Kemudian sebagai pemantau, guru yang berperan sebagai pemantau itu akan memantau perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan. Guru akan berusaha untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Contohnya, sebagai pemantau, guru berkeliling kelas saat pelajaran berlangsung untuk memastikan bahwa murid memperhatikan. Guru mengingatkan murid untuk mengenakan seragam sekolah yang lengkap. Kemudian yang terakhir, posisi guru sebagai seorang manajer. Guru yang berperan sebagai manajer akan mengelola kelas dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Guru akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Pak Hugo ya sebagai manajer luar biasa Pak. Contohnya, yang pertama, guru menyusun rencana pembelajaran yang jelas dan terarah. Contoh berikutnya, guru memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada murid. Posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah sebaiknya tidak digunakan terlalu sering. Boleh tapi jangan terlalu sering, karena dapat berdampak negatif pada psikologis murid. Murid akan merasa sakit hati atau mungkin sakit secara fisik, itu akan membekas pada diri anak, tapi membekasnya adalah membekas yang negatif. Posisi kontrol sebagai teman sebaiknya juga tidak digunakan terlalu sering, karena dapat membuat guru kehilangan wibawanya. Posisi kontrol manajer akan membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Posisi kontrol pemantau dan manajer adalah posisi kontrol yang paling baik digunakan oleh guru. Posisi kontrol pemantau akan membantu guru untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Guru perlu fleksibel dalam menggunakan posisi kontrol yang berbeda-beda tersebut.
Posisi kontrol yang terbaik digunakan adalah posisi kontrol yang dapat membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengontrol perilaku murid secara efektif dan efisien. Saya boleh bertanya Bapak Ibu? Ngantuk semua. Saya boleh bertanya ya. Selama ini Bapak Ibu seringnya memposisikan diri sebagai apa? Bapak Ibu ini? Pak Yugo sebagai manajer tadi ya. Hebat, luar biasa. Pak Yugo sudah bisa mengimplementasikan posisi kontrol sebagai manajer. Berarti sering memberikan umpan balik di Pak Yugo ke anak ya. Alhamdulillah. Anak saya juga sering bercerita dulu waktu masih diajar Pak Yugo pernah Pak diajar Pak Yugo ya, itu posisi Pak Yugo sebagai manajer. Hebat. Pak Jarmono pernah memposisikan diri sebagai apa saja Pak pengalamannya selama ini? Empat-empatnya, lima Pak? Iya. Nama hukum memantau, jadi teman, pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang merasa membuat siswa merasa bersalah itu. Kadang-kadang membuat siswa merasa bersalah perlu juga ya, karena seringkali siswa itu tidak tahu atau paham apa dia itu salah seperti itu. Ya. Padahal dalam posisi yang salah, maka perlu juga kontrol. Dan untuk yang manajer ya mungkin ketika kerja sekelompok mengkoordinasi. Kemungkinan ya dimana-dimana pernah, cuma intensitasnya mungkin berbeda-beda seperti itu. Luar biasa, terima kasih Pak Jarmono. Berarti Pak Jarmono sudah berpengalaman pernah mencoba semua posisi. 5 posisi sudah pernah dicoba oleh Pak Jarmono. Posisi mana yang paling nyaman menurut Pak Jarmono? Menurut hati Pak Jarmono, saya itu paling pas memposisikan diri sebagai apa begitu? Idealismenya kalau yang tadi disampaikan beliau kita itu memposisikan sebagai manajer. Cuma saya pribadi itu belum mampu memaksimalkan posisi itu. Kadang-kadang ada kecenderungan yang lain. Misalkan saya sering menghukum anak, ya, dalam bentuk apa saja, mungkinnya bisa fisik, bisa tugas dan lain sebagainya. Terus posisi kontrol yang kedua sebagai merasa bersalah, ya kita misalkan kalau saya pagi itu selalu bertanya siapa yang tadi pagi sholat subuh, pasti saya tanya itu. Maka saya ajak bahwa kebiasaan itu kalau tidak sholat itu supaya siswa itu merasa bersalah. Kalau kamu nggak sholat, bapakmu nggak sholat, ibumu nggak sholat, siapa yang mau mendoakan mereka seperti itu? Itu gambarannya boleh seperti itulah kalau dijelaskan kok ketahuan. Terima kasih ya atas pendapatnya Pak Jarmono. Saya juga menyadari selama ini saya itu kadang-kadang masih memposisikan diri sebagai penghukum, padahal itu sebenarnya harusnya kita kurangi. Ya, saya juga masih belajar. Semoga suatu saat saya bisa memposisikan diri sebagai guru dalam posisi kontrol, minimal pemantau dulu lagi, pemantau, kemudian lambat laun semoga bisa menjadi posisi yang sebagai manajer. Kemudian tadi tentang posisi kontrol. Posisi kontrol itu masih ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Karena dalam mengontrol murid itu murid harus punya keyakinan
harus punya keyakinan yang berasal dari dalam diri murid tersebut. Makanya di sini ada materi tentang keyakinan kelas. Ya, ini nanti ya yang tadi itu. Mengapa keyakinan kelas, Bapak Ibu? Mengapa bukan peraturan? Mengapa sekarang kok yang ditekankan itu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Di mana-mana ada di dinding-dinding kelas itu keyakinan kelas 5, keyakinan kelas 4, atau kesepakatan kelas. Oke, mungkin Bapak Ibu guru di sini juga sudah membentuk keyakinan kelas semua di kelas. Ya, ini adalah untuk membentuk mengontrol anak supaya mereka itu melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan yang mereka buat sendiri, keyakinan yang mereka sepakati bersama-sama. Jadi tidak satu pihak saja, tidak dipaksakan betul. Guru menawarkan, mana ini keyakinan kelas yang kira-kira harus kita taati bersama-sama anak-anak, seperti itu. Jadi ada multi arah di situ. Menurut Gosen tahun 98, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kita hindari pembentukan keyakinan kelas menggunakan kata-kata tidak boleh atau dilarang buang sampah. Kita kurangi kata-kata yang negatif, ya kita buat positif. Buanglah sampah di tempatnya. Jagalah ketertiban kelas. Daripada dilarang ribut atau tidak boleh berisik di dalam kelas. Ya, kita arahkan untuk menggunakan kata-kata yang positif. Hendaknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya itu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan guru menstimulasi seluruh murid supaya berkontribusi dalam curah pendapat guna menyusun keyakinan kelas yang akan ditaati bersama-sama. Nah, ini adalah pengalaman saya dalam proses pembuatan keyakinan kelas 5. Yang ini saya melakukan curah pendapat bersama dengan anak-anak supaya jangan saya yang membuat kesepakatan ini, jangan saya yang membuat peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas. Saya menawarkan kepada anak-anak keyakinan yang mana saja yang kira-kira bisa mereka taati bersama-sama. Kalau ada yang tidak sepakat, ya kita ganti lagi yang lain yang kira-kira satu kelas dapat sepakat semua. Nah, ini adalah proses pembuatan. Mereka menulis sendiri keyakinan kelas tersebut. Ini menulis sendiri. Setelah menulis, mereka menempelkannya di papan. Mereka menempelkan sendiri. Ini sudah jadinya seperti ini, keyakinan kelas 5. Ini dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama-sama, bukan saya yang membuat. Nah, kemudian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada yang sudah pernah mendengar restitusi itu apa? Sudah nggih, sering nggih? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pendapat dari Gosen tahun 2004. Nah, ini saya berusaha melakukan
restitusi di kelas saya, di kelas 5. Yang ini saya melakukan restitusi kepada anak yang terlambat sekolah. Ini saya merestitusi anak yang tertidur di kelas ketika jam pelajaran. Nah, dalam restitusi itu kita mungkin kadang masih bingung nih, tipis sekali perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita akan belajar tentang ini. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa menggambarkan kita tentang apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman, contoh kata-kata yang diucapkan oleh guru adalah awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Anak takut di situ. Kemudian konsekuensi, jangan terlambat lagi ya, lakukan apa yang saya katakan. Ini lebih bijaksana lagi daripada hukuman. Kalau restitusi, ini lebih ke mengarah ke penanaman motivasi intrinsik. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, nak? Kemudian hukuman itu adalah mode paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus respon. Restitusi itu adalah teori kontrol. Kontrol dari diri si anak itu sendiri. Hukuman itu murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusi, murid itu akan mendapatkan penguatan untuk karakter yang baik. Hukuman itu dibuat oleh guru, tidak melibatkan anak untuk membuat hukuman itu tersebut. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, jadi murid itu tahu sebenarnya, nanti kalau saya melakukan ini, saya konsekuensinya seperti ini. Itu anak sudah tahu sebenarnya. Kalau restitusi dibuat oleh anak atau murid. Kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Betul Bapak Ibu? Kalau anak tidak takut, maka sistem yang kita terapkan tidak akan berjalan. Betul atau tidak? Iya. Kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau tidak dilakukan monitoring, tidak dilakukan supervisi, pengawasan secara berkala, maka anak akan kembali ke sifat asalnya. Kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, sekarang ini kita tebak-tebakan dulu nih Bapak Ibu, kita tebak-tebakan dulu. Kalau tadi kita sudah mengenal hukuman dan konsekuensi. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Tring, betul, konsekuensi. Karena ini adalah hasil dari apa yang dia lakukan, ya. Dan si anak sebenarnya sudah ada gambaran, ya nggak aku kayak gini, aku kudu ganti seperti ini. Si anak sebenarnya sudah tahu. Kemudian ini, berjemur di lapangan basket karena ngobrol dengan teman ketika pelajaran. Nopo kira-kira ini? Hukuman. Kita coba lihat. Betul, ini adalah hukuman. Ini, berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nopo niki? Hukuman, nggih. Karena anak merasa tersakiti hatinya mungkin. Itu menyakiti perasaan anak, malu di depan teman-temannya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi itu ya, coba. Betul, pinter sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Betul semua, 100 jawabannya. Ya, dalam merestitusi anak itu ada langkah-langkahnya Bapak Ibu, dan dikenal dengan sebutan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah-langkah restitusi yang kita laksanakan untuk anak murid kita. Nah, inilah segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan ketika anak melanggar keyakinan kelas, itu kita stabilkan identitas dulu. Yang pertama, ditanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita kondisikan dulu si anak supaya tenang. Guru tahu, anak tahu dia melanggar keyakinan, pasti anak merasa bagaimana gitu ya, kok dipanggil guru. Kita turunkan dulu emosinya, kita tenangkan dulu, kita stabilkan identitas dulu. Semua orang juga bisa seperti itu, nak. Bu guru juga pernah seperti itu. Kemudian setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan alasan. Pasti kamu punya alasan, nak, berbuat seperti itu. Bu guru boleh tahu alasan kamu berbuat seperti itu kenapa, nak? Gitu. Kita validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Tanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh murid tersebut. Kita sudah punya keyakinan kelas ya, nak, di dalam kelas. Kira-kira keyakinan mana ya yang kamu lupa untuk menerapkan? Nah, nanti si anak menjawab, ingat itu keyakinan kelas yang sudah ditempel di tembok. Oh iya bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas, menghormati orang lain misalnya. Nah, si anak tahu akhirnya nanti guru itu mengarahkan kepada solusi. Terus bagaimana, nak? Kamu sudah berbuat seperti itu. Bagaimana, nak? Akhirnya nanti apa yang akan kamu lakukan, nak? Nah, nanti si anak berpikir tentang solusi-solusi. Nah, akhirnya di situ terpecahkanlah solusi yang ditemukan sendiri oleh si anak. Jadi itu diharapkan akan lebih memunculkan karakter yang tertanam pada diri anak. Tidak hanya sekedar satu arah saja dari guru, tapi itu sudah berasal dari motivasi intrinsik si anak tersebut. Langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi, yakni pada bagian dasar segitiga menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Guru kadang-kadang boleh berbicara seperti ini. Guru juga bukan makhluk sempurna, nak. Gitu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Ini adalah langkah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Kebutuhan dasar yang dimiliki anak itu contohnya kebutuhan dasar untuk menerima kasih sayang, kebutuhan dasar untuk bahagia. Itu adalah kebutuhan dasar anak yang mungkin tidak terpenuhi seperti itu. Ada yang tidak terpenuhi, akhirnya mereka melakukan suatu kesalahan. Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya.
Dalam hal ini, peran guru atau orang tua sangat penting untuk menciptakan kondisi yang membuat murid atau anak bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah, dan bukan mengatakan, kamu harus lakukan ini, kalau tidak, maka titik-titik. Terima kasih. Nah, sebelumnya saya ingin sharing video pengalaman saya melakukan restitusi di kelas saya sendiri. Dan sambil menunggu soundnya masuk. Apalah itu restitusi? Ya, sudah masuk. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam segitiga restitusi, terdapat 3 langkah yang harus guru lakukan. Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah praktik penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Dalam video ini terdapat 2 kasus yang diselesaikan. Kasus yang pertama yaitu kasus anak terlambat berangkat ke sekolah. Ini adalah masuk ke tahap identifikasi. Menstabilkan identitas. Ini saya akan mengatakan penstabilan identitas, menenangkan anak. Kira-kira apa yang akan aku lakukan untuk memperbaiki kesalahan aku? Berarti apa yang akan dilakukan oleh Akila? Kita lihat ke respon anak, tanggapan anak. Kasus yang kedua, Murid kelas 5. dengan keyakinan sama-sama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila. Saya murid kelas 5. Saya dari kelas sepak bola. Dan ini saya melakukan kesalahan yaitu datang terlambat ke sekolah. Setelah saya mendapat pengarahan dari guru kita, saya menyadari kesalahan saya dan tidak akan diulangi lagi. Terima kasih guru kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang Ya. kedua yaitu Di kasus situ ada 2 kasus, tapi cukup 1 kasus saja yang saya tampilkan. Itu tadi pengalaman saya dalam merestitusi anak di kelas saya sendiri. Ya, itu adalah penyampaian sedikit pengalaman berbagi dari saya, nih. Bukan memberi materi sebenarnya, saya hanya berbagi saja, berbagi pengalaman saya di kelas
dalam penerapan budaya positif. Mungkin cukup dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau masukan atau saran. Monggo, persilakan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bu Yogita Maharani SPD selaku, kalau saya katakan karena ini bentuknya seminar sehingga narasumber sekali itu dengan menyampaikannya berbagi, itu lebih bijak. Yang perlu kami sampaikan di sini bahwa setelah saya mengikuti seminar ini, ternyata Bapak Ibu perlu memperhatikan bahwa di sini judulnya adalah diseminasi budaya positif di sekolah, agar kita itu beserta didik maupun kami selaku kepala sekolah beserta Bapak dan Ibu guru, bahasa yang kita gunakan dalam membuat situasi menjadi nyaman itu saya berusaha untuk selalu menggunakan kata-kata bijak. Yang pertama, ada kata-kata bijak itu ada 3. Maaf, tolong, terima kasih. Itu yang selalu kita sampaikan. Begitu juga mungkin bagi Bapak Ibu semuanya kepada putra putri kita. Harapan kita bahasa-bahasa yang kita sampaikan terhadap peserta didik agar peserta didik itu merasa nyaman, merasa sejuk. Pakailah bahasa maaf, terima kasih, kemudian maaf, tolong, dan terima kasih. Misalkan kita mau memerintah umpamanya, maaf nak, tolong Bu Guru ambilkan HP di kantor. Setelah itu kemudian kita mengucapkan terima kasih. Jadi maaf, minta tolong, setelah dilaksanakan mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, tadi di sini ada bahasa keyakinan. Ya, memang bahasa itu akan lebih sejuk, akan lebih nyaman kita gunakan, dan itu sudah sesuai dengan kurikulum kita sekarang. Karena kita itu sudah menggunakan kurikulum merdeka, sehingga kurikulum itu sudah disusun bersama, kita sepakati bersama, dan kita laksanakan bersama seperti itu. Kalau dulu sebelum kita menggunakan kurikulum merdeka, itu kan kurikulumnya semua dari atas, ya, kita tidak melaksanakan. Tapi kalau sekarang tidak, dengan adanya kurikulum merdeka di satuan pendidikan, kita diberi keleluasaan untuk menyusun kurikulum sendiri, menyepakati sendiri dengan semua guru, kemudian menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Tentunya karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama, kita jalankan bersama pula. Demikian tadi apa yang disampaikan dengan bahasa keyakinan. Jadi kita itu dengan peserta didik, guru dan pak guru dengan peserta didik menyusun kesepakatan bersama yang ada, kemudian dijalankan bersama. Jadi saya simpulkan bahwa keyakinan itu sesuai atau sinkron dengan kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kata bijak selalu kita gunakan. Jadi tidak memandang misalkan kepala sekolah kepada gurunya atau guru kepada siswanya. Karena apa? Agar bahasa-bahasa itu merupakan bahasa yang nyaman dan sejuk. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan masukan sekaligus motivasi untuk saya terutama Ibu dan untuk kita semuanya. Karena waktu sudah semakin sore, sudah waktunya kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya saya serahkan kepada
membawa acara. Monggo. Terima kasih kepada Bu Yogita yang telah bersedia membagi pengalamannya kepada kita semua. Pastinya apa yang telah diberikan oleh Bu Yogita sangat menambah ilmu buat kita semua. Untuk selanjutnya untuk lain-lain tadi sudah ya sesi tanya jawab atau pemberian masukan. Untuk selanjutnya yaitu kita sudah pada penghujung acara. Mohon maaf apabila saya dalam membawakan acara pada hari ini banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video berbagi pemahaman dan pengalaman saya. Semoga bermanfaat dalam upaya penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.